Kalau di Shopee, Topet, sama Lazada, 3 marketplace ini ya, yang basket size-nya paling gede mana? Lazada aku nomor 1. Selamat malam, Botakers, teman-teman pembotak. Jadi kenalin, aku Aldo ya, panggil aja Aldo dari yang terpendek. Jadi kalau tadi sih tanyanya kenapa sih kok mulai yang terpendek gitu ya, terus juga kesibukannya apa, usahanya apa gitu. Jadi sebenarnya awalnya aku itu startnya dulu nggak ada tuh ya kepikiran namanya bisnis om gitu ya. Awalnya itu dulu ya start dari aku kayak kebiasaan orang pada umumnya gitulah, habis lulus kuliah terus cari kerja gitu ya. Tiba-tiba di tahun 2019 kalau nggak salah ya, aku habis lulus kuliah itu terus ngerasa kayak kurang cocok gitu om. Tapi pada zaman itu yang aku pikirin, yang aku tahu adalah kalau kerja, kalau dapat duit itu kan cuma dua ya om. Kalau nggak ikut orang, cari sendiri gitu ya. Nah akhirnya dulu cuma taunya itu, kayaknya aku gak cocok ya aku kerja ikut orang, berarti aku kayaknya harus usaha sendiri gitu om. Nah akhirnya dulu tuh berangkat dari coba-coba itu tabungan bisnis kerja itu aku coba-coba untuk buka usaha gitu. Dan akhirnya itu gagal lah singkat cerita gitu ya. Aku ternyata buka usaha itu sulit gitu ya. Aku terlalu banyak fokus di operasional ya kan dan sebagainya gitu ya. Aku tahu karena dulu cuma modal usaha itu harus punya modal gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya pas itu musim pandemi juga om, musim pandemi dan pada saat itu tuh uang udah habis gitu ya, kena usaha ya kan, nggak jalan, terus habis itu di perantauan juga gitu ya. Akhirnya gimana nih buat dapetin uang lagi gitu kan. Ngelamar kerja juga gitu ya. Waktu itu bukan di Malang? Bukan, jadi aku dulu kuliah di Surabaya om ya, di Surabaya, lulus juga kerja di sana gitu kebetulan. Karena ngerintis di sana juga kan, awal usaha itu gagal, terus akhirnya pengen coba cari uang lagi, bingung susah gitu ya om. Karena kan COVID tuh banyak banget perusahaan malah layoff gitu ya, aku malah coba cari gitu kan, sulit banget. Akhirnya pas itu join MLM om ceritanya, join MLM. Dan kebetulan di MLM yang aku ikutin itu banget selebgram sama si istilahnya itu artis ya gitu ya, artis gitu. Jadi artis yang sering di TV gitulah, itu join. Singkat cerita om, itu ada sebuah selebgram yang kalau di MLM itu kan kita ada ini ya, mungkin kalau om tahu kan biasanya kita penjualan peringkat berapa itu kita bisa naik level gitu ya, naik peringkat gitu kan ya. Nah si selebgram ini tuh bisa berjualan tuh cuma 2 bulan kalau nggak salah ya, 1 atau 2 bulan dia join langsung pakai peringkat tertinggi dia tuh. Dapat peringkat tertinggi, penjualannya tuh gede banget gitu. Mantap. Sedangkan aku tuh udah hampir 6 bulan tuh di situ. Jadi aku udah coba kan, ikut training, ikut apa, ngajarin ya apa prospek satu persatu, tapi nggak ada hasilnya gitu. Kayak ya ada sih kejual, cuman nggak yang kayak dia gitu kan. Terus ada satu di mana dia itu ditanya gitu kan ya, kayak ada webinar lah khusus untuk kita para membernya gitu di situ. Dia ditanyain tuh sama salah satu top leadernya gitu kan. Rahasianya apa sih kok bisa kamu itu jualan laris banget gitu ya, terus tiba-tiba kamu mendapatkan peringkat tertinggi gitu kan dalam waktu 1-2 bulan. Ternyata jawabannya itu simpel banget loh. Dia cuma bilang, oh iya aku tuh live Instagram, terus tiba-tiba ada follower tuh tanya pakai skincare apa kayak gitu. Terus aku jelasin deh produknya gitu kan ya. Ya udah deh dia jelasin bla bla bla, dan tiba-tiba banyak banget followernya yang suka. Akhirnya dia jelasin juga gitu ya, ini sekarang ini produknya punya MLM bla bla bla, dan akhirnya banyak juga yang ikut jualan dan akhirnya laris banget dong. Di situ akhirnya aku pikir, wah gila ya, ternyata punya followers itu ngaruh banget gitu ke jualan. Akhirnya singkat cerita pun pada saat itu juga di MLM itu kan juga banyak yang pembelajaran om ya, aku juga dapat self improvement lah dan sebagainya. Yang akhirnya aku berani lagi tuh untuk coba, oke deh buka usaha tapi yang lebih minim, gitu aku pikir. Dan pada saat itu muncullah jualan online itu om. Nah, jadi usaha itu adalah siaga lapak ya tokonya. Kalau itu aku jualan makanan snack kayak gitu. Jadi aku upload gitu ya, barang-barang tuh aku upload, terus habis itu aku jual online. Laku sih gitu ya di Tokopedia, di Shopee gitu. Cuman kayak kurang gitu. Nah, saya laku cuman kayak masih kecil-kecil aja gitu kan. Akhirnya
pada saat itu juga aku kepikiran, oh iya ya, kayak si selebgram itu kan bisanya bukan dari marketplace aja gitu kan, dia dapat penjualan tinggi itu karena dia live Instagram. Nah dari situlah akhirnya aku kepikiran, berarti aku juga harus punya follower yang banyak di sosial media, di Instagram. Iya, iya. Nah bikinlah yang terbenar gitu ya. Yang terbenar ini sebenarnya dulu tuh kenapa gak pakai namaku, karena dulu tuh malu sebenarnya ceritanya. Karena kan aku kan jualan gitu ya, makanan. Terus juga aku merasa, oh aku pengen punya banyak follower, caranya gimana ya gitu, tanpa mengandalkan look gitu ya. Kalau si selebgram itu kan emang cantik ya, jadi gampang banget gitu kan, cuman foto-foto doang dapat follower. Nah aku nih apa gitu, aku pikir oh aku sharing-sharing aja gitu, bikin konten edukasi kan gitu ya. Tapi aku kalau pakai akun pribadi dulu malu gitu, karena aku pikir aku ilmu bisnis juga cetek gitu kan, ilmu bisnis itu kayak belum apa-apanya lah gitu, emang masih banyak yang lebih tinggi gitu, banyak yang lebih jago. Terus juga kalau ngomongin yang lain-lain itu aku kurang suka gitu, kurang jago gitu lah. Meskipun backgroundku dulu biologi ya, aku dulu sekolah biologi, cuman kurang cocok aja gitu. Aku kebetulan suka di dunia jualan itu gitu ya. Akhirnya udah deh, aku biar dulu takut dibully juga sama teman gitu kan, tahu diceng-cengin tuh, akhirnya bikin akun baru lah gitu ya. Namanya itu apa ya? Biar kayak bisnis banget gitu. Akhirnya oh yang terbener itu, lahirlah yang terbener sampai sekarang kayak gitu. Keren. Berarti awalnya itu dari MLM, dan saya sih setuju ya, karena dari banyak orang yang saya interview dan dari seller sukses yang saya ketemui, itu banyak yang backgroundnya MLM. Dan MLM itu memang bentuk nyali mungkin ya, untuk nggak takut untuk ditolak ya, bentuk mindset juga, bentuk networking juga caranya. Jadi menurut saya sih MLM bagus ya. Jadi saya sendiri pun waktu awal jualan banyak jual produk MLM, jadi saya sih juga support ya. Walaupun produk MLM itu ya gampang-gampang susah di online, karena kan sekarang ya harga kan dijaga dan sekaligus ya. Jadi susah gampang lah ya, banyak kena ban-nya. Aku sih terakhir ada, kalau yang di MLM-ku tuh dia di ban ID membernya kalau ketahuan si membernya ini atau si agentnya ini jualan di marketplace. Ya. Jadi sulit ya. Nah, yang kedua dari kisahnya Maldo ini kan menyadari kalau power social media itu kuat banget lah. Itu selebgram asal live dikit rame kan. Nah, aku siapa ya kan, kalau live dikit siapa yang nonton. Jadi the power of follower, atau mungkin kalau sekarang sih bukan follower ya bilangnya, tapi lebih ke the power of attention ya. Kalau kita bisa beli attention orang ya, that's money right there. Artinya ya kalau lu mau bilang money ya, that's the attention is money sekarang, karena attention itu kan traffic ya. Jadi teman-teman di sana very powerful ya, bukan cuma personal branding. Saya rasa seperti Om Aldo tadinya nggak pede untuk ini, akhirnya bikin satu akun anonim lah istilahnya, public account. Kayak saya juga akun public nih sebenarnya kan, cerita botak ya kan, aslinya kan ganteng Om, nggak botak ya kan. Bukan botak ya, botak juga bisa ganteng ya. Tapi ya, anyway, poinnya adalah ini akun publik yang kita ciptakan ya untuk sharing ya, akhirnya memang untuk iklan juga kadang-kadang ya dong ya, supaya semangat ya kan, jualan juga ya Om ya. Nah kalau Om sendiri tadi kan toko pertama snack tuh, sekarang masih ada snack lokal? Sampai sekarang snack sampai sekarang. Itu jualan snack apa Om tadi, snack lokal atau buat merek sendiri atau gimana? Snack lokal awalnya itu snack khas Malang tuh ya, keripik tempe, terus juga keripik main jazz, kalau tahu gitu ya, terus dan lain-lainnya gitu ya, sama ada snack lainnya yang biasa umum gitu. Sebenarnya ada sih snackku pribadi, cuman memang jujur nggak segede di produk-produk yang lain tuh, yang produk khas Malang sama snack lainnya gitu, penjualannya tuh masih kalah jauh gitu dari snack yang buatanku sendiri. Oke, berarti toko itu dibangun tahun 2020 pas COVID. 2020-an deh. Buka toko snack
sampai sekarang perkembangannya gimana? Dan apa yang Om lakukan untuk bisa survive sampai sekarang gitu? Nah ini kan yang mau kita pelajari ya. Nah, ini sebenarnya juga unik sih Om. Jadi kan nyambung ya, jadi sama yang entrepreneur tuh, akhirnya kan lahir tuh. Jadi aku ada usaha online, terus dari aku juga bikin yang entrepreneur gitu kan, untuk bangun personal branding tuh. Dulu di pikiranku adalah supaya aku terkenal, terus aku bisa gampang promosi kayak selebgram, kayak gitu. Tapi pada kenyataannya nih Om, akunku yang entrepreneur ini sebenarnya jarang banget aku pakai buat promosiin si usahaku ini yang saya lapak ini. Yang snack. Ya snack kayak gitu. Nah, tapi kenapa? Karena ya nggak perlu makan snack. Ya aku dulu pernah sih niche-nya agak jauh ya Om, karena ketika aku bikin konten tuh aku dulu pikirnya nggak tahu ya, aku pikirnya kalau audiens itu atau follower itu ya intinya orang suka sama aku kan gitu ya. Tapi kenyataannya enggak, ternyata kan kalau aku baca lebih banyak ternyata follower ya atau audiens itu sebenarnya kan follow kita karena dia melihat sesuatu nih, dia ingin dapat sesuatu gitu kan. Dan ketika aku pikir ini aku snack nih, keripik tempe katanya, keripik tempe. Satu lagi nih, aku sering bahas tentang bisnis gitu kan. Jadi bisnis online dari pengalamanku, dari apa yang aku belajar, aku lakuin, aku share di yang entrepreneur gitu kan. Dia yang follow di yang entrepreneur ini nungguin aku ya. Sebenarnya kayak nontonin kontennya yang entrepreneur ini, pengen tahu nih, ya emang bahas apa lagi sih gitu tentang bisnis online ini, apalagi yang bisa aku dapat di akun ini kan gitu. Kalau tiba-tiba aku masuk ini nih keripik tempe gitu, aku rasa niche-nya itu kurang ini gitu. Aku maksain juga kayaknya sih kurang pas gitu ya. Jadi aku kadang pakai sih Om gitu ya, untuk beberapa ketika misalnya aku lagi ada campaign yang tertentu gitu, atau lagi merilis sebuah produk baru yang kita lagi up-upin tuh, kadang aku bantu naikin di yang terpendar, tapi bukan benar-benar fokus yang kayak fokus untuk dia tempatnya untuk promoin ini kayak gitu. Tapi yang lucunya adalah ya ini juga nggak tahu gitu ya, mungkin seiring juga dulu awalnya yang usaha online ini juga kecil gitu, terus juga yang teman juga kecil gitu kan, di akun apa gitu, banyak banget yang bahas bisnis. Tapi di satu sisi ketika si yang tertentu ini makin tumbuh gitu ya, ternyata ada konten yang pas banget gitu, banyak orang suka. Di sisi lain usahaku yang ini tuh tumbuh gitu Om. Jadi dia tuh beriringan gitu. Kok bisa ya? Mungkin juga yang aku pikir, kok bisa? Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Itu kok bisa? Ya, pertama kayaknya kan karena aku bikin konten di Om ya. Jadi kan aku kayak juga pikir, wah aku harus baca lebih banyak nih gitu ya. Apalagi ya aku harus harus tahu kan gitu ya. Dan ketika aku belajar tuh ya, ikut ya seminar, ikut webinar, dengerin konten orang lain gitu ya. Terus akhirnya kan aku bikin konten, aku terapin ke usaha ini Om gitu. Oh gini deh, coba aku sharing kan, terus aku terapin gitu ke punyaku gitu ya. Berhasil gitu ya. Belajar lagi, bikin konten, terapin. Itu terus kayaknya Om yang aku lakuin. Akhirnya di satu sisi ketika aku belajar, terus aku bikin konten, ini naik. Terus ini hasil dari ilmunya ini aku terapin, dia juga naik gitu. Jadi sehingga dia jalan meskipun trafficnya itu sendiri-sendiri sebenarnya Om gitu. Ini bikin kontennya, ini dari ilmu yang aku terapin kayak gitu. Jadi mungkin juga yang kedua yang aku pikir mungkin juga ada ini ya, spiritualnya gitu ya, karena aku sering sharing, mungkin banyak orang terbantu gitu ya, kalau baca DM kan seneng gitu ya, thank you ilmunya keren banget, kayak mungkin ini juga banyak doa gitu Om. Jadi akhirnya amin ya. Berarti apa yang kita sharing sama orang, dan kalau ada orang yang terbantu biar jadi berkat buat orang ya, jadi didoakan juga ya. Benar. Nah, itu juga mungkin faktor yang bisa ternyata ini juga naik kayak gitu mungkin. Wah, keren. Berarti sekarang fokusnya dari Aldo dua ini ya, yang toko snack ini sama yang satu lagi ya sharing-sharing di akun ini ya, yang entrepreneur ya. Benar. Yang entrepreneur ini sih Om, kita ada unit bisnis baliknya. Jadi yang entrepreneur ini aku geraknya di agency sih Om. Jadi kita di agency. Kita lagi banyak pelebaran sih sekarang itu, gak cuman sosmed. Dulu cuma sosmed ya Om, aku cuma bantuin. Sekarang ya karena aku ada usaha online di marketplace gitu ya, aku juga coba pelebaran nih ilmu yang aku punya dan pengalaman optimasi marketplace.
sama kita bantuin juga manajemen KOL. Oh, Jadi oke. untuk mereka ke kreator-kreator gitu. Oke. Kita juga ke sana sih. Kalau untuk optimasi marketplace, apa yang biasa Om lakukan? Nah, ini menarik nih. Ya. Oke. Waduh, ini ngomong gini sama Om Botak jadi sungkan ini. Nggak apa-apa, Om, sama-sama Aku tadi belajar. Sama-sama belajar. Aku juga masih belajar kok. Jadi, santai aja. Ayo, ayo. oke. Kalau marketplace ya, kalau dari aku sih kebetulan aku main itu di 4 tuh. Dulu 5 sih sama Bukalapak. 4 ini Tokopedia, Shopee, Lazada sama Bibi. Sama sebenarnya ada lagi sih kalau Bukalapak ini aku pakai Desti apa sih? Kan dia punya marketplace ya, Desti. Desti Omni. Biasa. Om pakai Desti Iya. Pakai Desti Omni juga? Iya, aku pernah mainin lah, cuman kayaknya aku kurang terlalu fokus ya, jadi kayak kurang jalan sih di situ. Jadi Oh, aku cara untuk connect-innya kurang jalan. benar. Tapi linknya itu aku tetap pakai Desti sih yang di Instagramnya. Oh, Desti Page. Iya, iya, Desti Page. Sama TikTok sih. Cuma TikTok ini aku lagi banyak problem kena ban terus produkku. Jadi kayak akhirnya masih cari lagi gitu untuk TikTok. Tapi lebih banyak di 4 ini sih aku. Oke. Terus kalau 4 ini, dari 4 ini yang paling oke di aku, nomor 1 tuh Lazada justru. Lazada. Lazada nomor 1. Oke. Iya. Kedua itu Shopee, baru ketiga itu Tokopedia kalau di aku. Lazada Nah, terus jualan snack masih bagus Om di Lazada. kalau di aku sih bagus sih Om. COD nggak? Paling oke. COD. COD-nya berapa persen ya, Retur? Retur itu sekitar, kalau aku hitung sih 3-5% tiap bulan. Tapi returnya balik ya? Balik. Masih Cuma bisa kadang hancur ya? iya, kalau makanan ada yang hancur kadang. Oh, berarti itu udah anggap seperti resiko bisnis aja ya udah ya? Iya, resiko loss sih kalau aku itu kayak gitu. Nah, optimasimu kalau di Lazada gimana caranya supaya Lazada tuh ternyata bisa lebih ramai dibandingin tempat lain? Kalau aku pertama sih yang biasanya aku lakuin tuh mungkin hampir mirip sih ini Om ya, di semua marketplace selalu update produk baru. Itu semakin rutin itu sih katanya aku belajar itu lebih disukai sama si algoritmanya gitu. Jadi kelihatan si toko ini tuh aktif gitu. Biasanya itu lebih diutamain gitu sih. Jadi aku sih sebisa mungkin kadang selalu minimal tuh tiap minggu akan ada SKU baru yang akan terus kedua kalau di Lazada itu dari segi kata kunci dan lainnya itu aku kurang sebenarnya nggak banyak fokus di Lazada. Justru aku lebih banyak otak-atik itu di Tokopedia gitu. Tapi entah kenapa Lazada ini kayak lebih gampang gitu ya untuk dapetin itunya gitu. Jadi biasanya di Lazada itu pun juga aku tuh cuman main iklan itu cuma pakai 2 metode. Pertama itu iklannya itu langsung aku manual gratis otomatis dari si Lazada. Jadi dia pilihin tuh kan semua produk kita di-upin. Terus biasanya itu biasanya aku tunggu tuh 2 mingguan. Wah, 2 mingguan dari situ. ini menarik nih. Kalau udah ngomong iklan, gue udah mesti serius nih. Udah mesti pakai topi. Ayo. Oh, oke. Udah serius ini ya. Iya. Oke. Ya, jadi iklan di Lazada kan pakai iklan ya. Benar. Pakai iklan. Otomatis atau manual? Nah, ini aku pakai 2. Jadi pertama aku pasti otomatis, dan otomatis ini selalu aku running kok. Jadi nggak pernah aku matiin. Jadi dia produk yang sama ada yang masuk otomatis, ada yang masuk manual. Enggak. Jadi nanti dari otomatis ini aku lihat top 10-nya gitu ya. Top 10-nya ini aku pisahin ke manual. Kalau snack itu acosnya ya namanya kalau di Shopee ya. Efektivitas iklannya masih dapat berapa Om kalau di Lazada? Lazada ini tinggi banget aku Om. Kalau campaign
itu aku pernah sampai hampir 50 kali. Wih, hemat deh. Efektivitasnya. Snack loh ini. Snack Iya, untuk snack. sekitar 10 loh. Bisa 50 sih mantep, Bang. Iya. Itu kalau campaign, kalau normal standar sih 25 sampai 30. Tapi tetap hemat loh. Memang average basket size itu berapa? Bisa sampai 25 sih bagus loh. Aku kalau di Lazada itu 40-an kalau nggak salah, Om. 40 sekian. Tapi bisa dapat 25 ROI-nya 25 ya, efektivitas iklannya ya. Bagus Om, itu bagus. Berarti produknya itu secara organiknya juga udah cukup tinggi sih menurut saya. Kalau cuman kalau di Lazada itu biasanya ini Om, kalau yang aku amati sih iklan yang otomatisnya entah kenapa itu selalu lebih bagus daripada manual gitu. Meskipun kayak manual ini aku udah otak-atik optimasi kayak model gimana gitu ya Om ya. Tapi biasanya ROI-nya tuh kayak nggak pernah bisa setinggi ini gitu Om. Biasanya gitu. Nah, lu seller level berapa? 67 ya? Lazada, aku 6. Ya, kayaknya kalau seller di atas 6 ke atas, otomatis lebih bagus ya rata-rata kalau dari pengalaman. Oh gitu ya Om? Memang Lazada pasti otomatisnya bagus. Makanya kalau di Lazada biasanya teman-teman tuh fokusnya lebih ke iklannya otomatis aja. Lebih fokusnya lebih ke ikutin campaign yang bisa aja. Jadi udah permainan settingan harga aja masukin campaign. Bener, itu juga. Itu paling 2 itu aja sih kalau Lazada. Tapi kalau udah organik ya gacor, stabil aja Lazada. Bagus sih. Benar. Setuju sih. Malah kalau menurut dugaanku sejak November akunmu malah makin gacor November tahun lalu. Akunku itu naik di September kayaknya Om. Setelah Agustus itu ya. Setelah Agustus itu langsung melejit tuh. Sampai level 6 tuh di situ akhirnya sampai tahun ini. Ini mungkin salah satunya karena Lazada itu banyak nge-ban akun lain. Jadi akun yang dulu ternak akun kayak bisa 50 akun, pakai IP address yang sama kan banyak ke-ban kan. Jadi buat seller-seller yang beneran, yang jualan cuma pakai 1 akun, terus KTP juga 1 nggak pakai wifi sharing segala macem, itu justru dapat traffic yang banyak sekarang. Karena yang toko-toko yang cloningan itu pada kehapus semua. Oh, I see. Iya. Tapi kadang itu Om nyusahin nggak sih kayak, soalnya ya aku ada temen gitu ya, dia ini sebenarnya omsetnya itu nggak kebagi Om. Maksudnya kayak misalnya nih toko pertama, toko kedua, toko ketiga gitu. Misalnya kalau digabung, misalnya dia dapat 100 gitu ya. Karena 3 gabungan, tapi karena 1 hilang, itu jadi secara overall dia turun gitu karena kebanyakan gitu. Jadi kan mungkin di satu sisi bisa dibilang ngurangin ini sih, ngurangin omset secara overall nggak sih? Ya tergantung toko itu masih bisa grow nggak ya organiknya. Kalau masih bisa, apalagi kalau Om kan udah organik jalan, iklan jalan, harusnya sih aman ya kalau di Lazada. Malah aku lihat sih dari teman-teman yang jualan di Lazada sih omsetnya lagi bagus sih sekarang. Bagus ya. Iya, karena Lazada masih cukup kuat ya kalau dilihat di toko tier ketiga lah ya, Lazada masih cukup kuat. Kalau main di otomatis iklan, itu settingannya apa, Om? Settingannya pakai apa? Settingan iklan dasarnya. Ya. Aku biasanya itu aku lemparin ke dia. Ya, jadi harga tawarnya itu aku pilih yang suruh dia pilih. Tapi aku cuma kasih harian Om. Mainnya itu di 35.000 kalau untuk otomatis. Berarti settingannya cuma sesimpel itu doang? Cuma set modal harian udah? Benar. Dia otomatis terserah Lazada? Terserah Lazada. Pemilihan produknya? Itu juga aku lempar, terserah dia. Aku kasih otomatis. Terserah dia juga? Terserah dia. Kalau manual? Nah, kalau yang manual itu biasanya aku ambil dari yang tadi, yang terserah aku lempar-lempar itu kan. Terus akhirnya biasanya top 10-nya aku lihat tuh, apakah, jadi dari top 10 itu kan ada tuh, kayak pas campaign tuh tiba-tiba satu produk itu naik gitu ya. Tapi naik pas itu doang. Lainnya tuh,
biasa gitu. Karena biasanya apa? Karena kadang itu kondisi barang di pasar itu lagi sulit gitu. Ya. Contohnya kayak untuk aku juga ada jual Indomie gitu ya. Selain snack ada snack Indomie. Indomie ini masuk di top 10 gitu kan. Kok aneh nih, aku cek ternyata Pak Indomie ini kebetulan emang lagi sulit barangnya yang rasa ini gitu. Oh iya. Jadi lagi cari gitu. Biasanya itu aku lepas-lepas gitu. Jadi aku cari yang benar-benar ini memang lagi dia ini penjualannya bagus karena ya emang lebih stabil gitu. Emang lagi banyak diminati. Itu yang aku pindahin ke manualnya gitu. Emang jualan Indomie masih ada untungnya Om, apalagi kalau di marketplace? Nggak ada sih Om. Biasanya itu aku buat kayak pelengkap-pelengkapnya aja sih. Pelengkap-pelengkap yang ngeribetin nih gitu ya sebenarnya. Iya, wah betul sih. Tapi karena produk gitu tuh basket size-nya jadi naik Om. Kalau dulu tuh awal-awal itu kan aku yang fokus tuh kan. Itu tuh basket size-nya itu cuma 20.000 gitu. Lalu aku tambahin produk-produk umum yang sebenarnya kalau di marketplace lain tuh yang Tokopedia sama Shopee itu nggak iklanin gitu. Yeah. Cuman aku pajang aja, tapi Lazada itu karena itu dia kan ketarik sama otomatis tuh ya Om ya. Cuman kalau aku cek sih kadang itu dia nggak pernah up gitu. Jadi jarang banget yang Indomie ini di iklannya sama si otomatisnya Lazada kayak gitu. Jadi ya aku pikir biarin lah gitu ya, gelap mata lah gitu. Tapi aku pakai ini buat ya tambah-tambahin gitu. Ternyata memang ngaruh sih Om. Akhirnya tadi kayak naik 30 ya kan, 35. Kalau sekarang sampai 40 ribuan gitu. Karena jual banyak barang-barang sembako umum lah gitu ya. Benar. Oke. Jadi ngambil untungnya bukan dari Indomie tapi dari produk-produk lain. Benar, dari produk yang khasnya tadi itu, yang keripik itu warnanya agak tebal-tebal gitu di situ. Oh, kalau Malang yang terkenal apa ya? Soponyono ya, keripiknya ya, biasanya. Iya, Soponyono. Itu mereknya ya, merek Soponyono. Oh, merek tapi nggak dirimu nggak jual, merek sendiri jualnya. Sendiri. Oh, iya. Aku kadang taunya itu. Menarik. Berarti Lazada itu ya buat teman-teman, buat akers yang dengar ya. Mungkin kalau mau nanya-nanya boleh. Ya di sini ada Om Aldo ya. Yang tadinya ngomongin sosial media kita tarik akhirnya ngomongin marketplace. Begitu dengar Lazada langsung semangat, langsung iklan. Oh ya, iklan ya. Langsung semangat kita ya. Nah, Lazada berarti masih bagus ya, dan ini saya juga cukup percaya sih Lazada kansnya masih bagus ya. Jadi teman-teman yang belum jualan boleh buka di Lazada ya. Tapi kalau ada yang tertarik ya mau belajar kelas Lazada bisa ya. Nanti kita dalam tahun ini akan ada kelas Lazada offline ya. Kemarin gue baru ada kelas Topet sama Shopee offline di Tangerang. Oh, ya. Tapi tahun ini bakal ada kelas Lazada juga. Jadi lengkap lah karena kita kan memang istilahnya kita di Gaspol Digital emang untuk training untuk semua marketplace tuh. Oh. Itu berarti Topet, Shopee, Lazada, Blibli juga? Blibli enggak, karena Blibli ya lebih jarang peminatnya. 3 itu sih yang TikTok paling 4 TikTok. Ya. Oh, TikTok juga ya. Oke. Nah, toko kedua di Shopee. Kalau di Shopee optimasinya gimana? Nah, Shopee ini biasanya aku kadang juga agak otak-atik kata kuncinya sih Om. Jadi biasanya itu aku soalnya gini, aku pernah testing ya kayak satu produk yang sama, beda iklan gitu ya. Beda kata kunci. Jadi misalnya keripik tempe Malang gitu ya, sama keripik tempe misalnya gitu. Tapi keripiknya pakai KR gitu ya, bukan keri tapi kri. Gitu. Yeah. Terus di iklanin itu kan kadang hasilnya beda tuh Om, ya kan? Nah biasanya tuh aku otak-atik kayak jadi kalau di SEO-nya tadi kalau di Lazada itu nggak begitu ngurusin gitu ya. Jadi satu itu aja, udah aku iklanin yang tadi kasih, udah biasanya itu bagus Om gitu. Cuman kalau di Shopee ini kayaknya mungkin karena penjualnya juga lebih banyak gitu, kompetisinya lebih padat ya Om ya. Jadi kayak sedikit detail kayaknya gitu ya untuk main-mainin gitu sih. Jadi kalau di Shopee itu kata kuncinya bisa aku main-main kayak gitu. Jadi kadang iklan ya tetap ya iklan, terus kata kuncinya itu aku pilihin gitu. Biasanya itu
aku ceknya gini sih Om, aku mainnya kayak misalnya keripik tempe ya, aku main gitu. Aku cari keripik tempe itu produk yang punya penjualan tinggi kayak gimana kategorinya, terus juga produk yang dia ini top-topnya gitu ya, tapi yang bukan ads ya, top-top yang organik itu apa nih yang dia mainin. Nah itu biasanya aku duplikasi gitu. Oh, keripik yang cuman keri gitu. Oh, ini aku catat gitu. Ada yang keripik gitu. Aku list, ntar aku coba di upload gitu. Misalnya dapat 3 gitu, yang topnya 3. Terus habis itu diiklanin. Biasanya kalau Shopee itu karena lebih mahal sih Om gitu ya. Karena dia per produk ya, bukan yang kayak Lazada kan bisa langsung all gitu ya dipilih. Shopee kan harus per produk. Jadi biasanya nggak lama-lama sih gitu ya. Maksimal itu 4-5 hari. Kalau jelek, pas aku matiin yang paling oke, aku coba mainin. Saya gitu mainin, jalan. Baru ntar 1 minggu mainin, cek main di kata kuncinya itu, aku otak ketik lagi gitu di iklannya. Jadi oh mungkin yang iklan kata kunci ini lagi jelek gitu ya. Aku ganti kata kunci lain gitu di iklannya biasanya. Berarti misalnya satu keripik tempe yang sama ada beberapa listing di Shopee. Benar, untuk biasanya di awal gitu ya. Kalau dia produknya emang tadi ya padet gitu sih. Biasanya ketika aku cari keripik tempe ternyata banyak yang jualan dan dia itu rata-rata udah ribuan gitu, ribuan tinggi-tinggi gitu kan. Biasanya aku masuknya itu nggak cuma satu, tapi aku masuk beberapa hal itu, beberapa kata kunci tadi yang aku masukin. Jadi bakal nyari satu kata kunci yang begitu dicari saingannya dikit. Benar. Ya. PR sih itu PR sih. Tapi masih bisa ya. Masih bisa ya kayak gini ya. Nah, cuma kalau di Lazada kan tadi iklan kan otomatis bisa 25 tuh. Efektivitasnya kan 25 ya. Ya. Kalau di Shopee pernah coba otomatis nggak? Otomatisnya bisa berapa? Wah, kalau otomatis Shopee itu aku selalu jelek Om. Selalu paling tinggi itu aku 6-7 deh kalau makanan itu. Menurutku kalau makanan harusnya segitu sih di Shopee. Makanya segitu ya normal ya? Itu normal, menurutku normal. Makanya tadi bilang 10 udah bagus, 6-7 normal. Oke. Jadi kalau bisa 25 di Lazada, gas. Itu berarti Lazada masih cuan. Ya. Kalau di Shopee 6-7 jadi mepet margin, ya itu jadi PR sih. Gimana caranya kita jualan snack, mau ngiklan juga, tapi harganya masih affordable. Jadi itu PR sih. Aku soalnya kalau di bawah 10 tuh biasanya kurang suka Om. Jadi aku pasti kalau 6-7 itu kan dari tadi bener ya, mepet gitu kan. Aku kurang suka. Biasanya aku selalu otak-atik terus sih Om gitu. Maksimal biasanya sampai 1 bulanan, 1-2 bulan lah gitu. Kalau tetap nggak nemu biasanya aku matiin. Nah, aku yang lebih 10 doang. Nah, jadi pertanyaan itu ada 2 nih, ya. Pertama mungkin apa yang lo lakukan supaya bisa naik? Kotak-kotik kata kunci doang atau gimana? Jadi, lo kotak-kotik kata kunci atau lo limit budgetnya? Atau apa? Sorry. Atau jadi permainannya cuma kotak-kotik kata kunci saja atau budgetnya di limit waktu iklan? Ini untuk dapetin yang 10 tadi. Untuk dapetin di atas 10 ya. Dari 6-7 naiknya gimana? Biasa sih pertama otak-atik pasti Om. Otak-atik kata kunci terus gitu. Temuin sampai bagus. Jadi kalau kata kunci yang bikin rugi aku buang gitu ya. Masih rendah-rendah gitu itu aku buang. 5-3 itu aku buang gitu. Buang sampai dapat. Oke. Ya aku sampai dapat. Terus yang kedua sih biasanya itu tapi sebelum kata kunci itu biasanya pastinya aku juga lihat produknya sih Om gitu ya. Jadi emang nggak sembarang produk kan aku iklanin gitu ya. Jadi aku tuh selalu cari memang yang apa ya, marketnya tuh oke gitu ya, memang lagi rame. Kayak kita kayak makanan sekarang ini sekarang minuman itu Om yang aku lihat sering banget kena iklannya di sosmed gitu kan. Aku lihat wah ini bagus nih gitu kan minuman ini gitu. Itu biasanya aku cari. Nah, terus itu aku jualin juga itu. Biasanya itu faktor dari situ juga sih menurutku yang akhirnya bisa dapat ROI itu tinggi gitu.
bisa sampai 15-20 karena pertama dari produknya itu emang diminat gitu. Jadi nggak cuma di kata kuncinya yang di otak-atik aja, tapi basicnya sendiri itu udah dicari. Berarti riset produknya harus kuat. Benar. Jadi itu basicnya. Jual produk yang kalau tadi itu yang lagi tren. Jadi demand-nya lagi banyak, jadi kata kuncinya nggak terlalu mahal ya. Kalau iklanin Indomie mah pahit pasti. Itu udah nggak bisa itu. Mendorongnya gimana tetap nggak bisa. Oke, nah biasanya mainin modal harian nggak Om kalau di iklan? Iya, aku kalau Shopee pakai harian. Harian ya? Pakai harian. Jadi itu juga bisa bikin iklannya lebih hemat ya kalau modal hariannya pas. Benar. Baiknya gimana Om? Kalau dari Om sendiri lebih oke gimana? Dari kita ya, kalau iklannya udah jalan nggak pakai modal harian sih kita. Oh gitu? Iya. Kan kita sultan. Oh, oke. Masanya. Enggak. Iklannya kalau udah jalan di losin juga nggak masalah sih, tanpa batas. Iya. Oh gitu ya Om ya? Iya. Kalau memang secara tren kita lihat sebulan terakhir itu stabil, ya nggak masalah sih di losin. Iya. Kita cuma takut, terutama waktu event ya. Jangan sampai karena nggak ada modal kita nggak jualan. Saya tuh lebih takut nggak dapat traffic daripada boncos sih. Oh gitu ya konsepnya. Yang penting dapat traffic ya. Kita kan konsepnya gaspol guys. Jadi kita dirin di gaspol digital juga sebenarnya itu. Konsepnya kita ya kita anti hemat-hemat lah. Karena menurut kita kalau memang tujuan kita beriklan ya kita udah harus siap boncos. Jadi ya itu sih. Dan lebih baik dan bukan lebih baik, dan tujuan kita dalam beriklan bukan adu hemat, tapi kita mencari titik keseimbangan profit. Oke, I see. Jadi kalau adu hemat kan lu kecil-kecilin nih supaya efektivitasnya makin tinggi, ya kan? Cuma biasanya efektivitas tinggi itu banyak limitasinya. Jadi kayak misalnya barangnya harus dipilih dan iklannya nggak bisa gede-gede bitnya. Kelihatannya hemat, tapi mungkin secara profit nggak optimal karena mindsetnya hemat. Nah kalau kita, kalau saya pribadi ya ini kan gaya iklan kan semua orang beda-beda ya fine aja. Cuma kalau saya pribadi ya kita akan testing hajar sampai dapat, nah iklannya segini, profitnya bisa naiknya segini, nah gitu sih. Jadi efektivitasnya nggak harus 15, 10 aja yang penting cuan, ya hajar aja 10 kita scale up. Oh, oke. Makanya kita percaya kalau misalnya efektivitas iklan di Shopee akan cenderung lari ke arah rata-rata kategori. Bukan yang bilang, saya nggak tahu kalau ada yang bilang, oh iklan harus hemat, ya bisa 50 misalnya efektivitasnya, enggak sih. Kita percaya rata-rata kategori. Snack mungkin menurut saya 6-7 udah oke ya. It's rata-rata kategori segitu ya kita akan menujunya ke sana. Nggak harus ke 15 gitu. Kita bikin iklan supaya hemat enggak. Kalau di kelas kita ajarin scale up, tapi harus dihitung dulu budgetnya gimana. Oke. Itu sih Om. Lebih ke mindset sih sebenarnya iklan sih. Saya rasa kalau ngiklan itu banyak orang yang memang sebenarnya bukan nggak bisa, tapi mentalnya nggak kuat. Iya. Ya. Setuju itu. Hari ini aku kan bedah toko kan kita ada program bedah toko ya. Jadi teman-teman kalau mau bingung iklannya ada boncos, terus pengen sesi one on one bisa ya. Kalau teman-teman ngambil yang di YouTube ya, membership ngambil AdSense bisa ada beda toko. Tapi ini ada juga yang one on one buat corporate dan lain-lain. Ada beda toko ya. Ini satu produk iklannya untuk satu produk ini ratusan juta Om. Satu produk aja, bukan satu toko. Ya hari ini baru
beberapa toko ya. Teman-teman pernah lihat kalau di Shopee tulisannya B nggak? B. Jadi bukan miliar, bukan M lagi, B. B itu kan miliar. Omset. Ya, seru ya. Jadi benar-benar dan sesuai dengan yang saya bilang tadi, rata-ratanya ya kurang lebih mendekati kategori. Kalau udah skalanya kayak gitu, ya. Jadi bisa satu bulan iklannya itu bisa ratusan juta dan omsetnya juga miliaran. Ya kurang lebih kalau di Shopee kayak gitu sih. Dan kita juga emang handle klien-kliennya ya ada yang seperti itu. Kalau ini aku tanya nggak Pak Ilham ya? Kalau misalnya mungkin dari pengalaman Om sendiri ini, kira-kira budget iklan nih yang misalnya apa ya, mungkin ideal gitu ya. Kira-kira perbandingan berapa Om dari omset? Nah, tergantung kategori Om. Kalau menurut saya, tergantung kategori. Jadi, setiap kategori di Shopee kan punya ACOS ya. ACOS namanya Advertising Cost of Sales buat teman-teman. Jadi ACOS itu adalah lo ngiklan 1 juta, kalau ACOS-nya 10% ya berarti omset yang dapat dari iklan itu 10 juta. Kurang lebih gitu. ACOS jadi sama efektivitas iklan tuh cuma diputar lah cara ngitungnya. Nah, kalau kita ngomongin fashion, ya dari ACOS-nya sendiri juga misalnya di 15-20% atau bahkan lebih 25%, ya akan segitu. Kalau fashion, ya kalau kita bicara misalnya elektronik, mungkin bisa 5, ya. Dan kalau kita bicara misalnya skincare, bisa 20-25 juga. Jadi tergantung kategori. Ya kita ada pernah sharing teman-teman kalau di postingan tuh ada sharing ACOS Shopee berapa, akan lari ke sana sih. Jadi mau 1M, mau omset 1M, ya. Kalau kategorimu bilang ACOS 10 ya harus keluarin iklan 100 juta. Oke. Nah, kalau di 6-7 ya? Kenapa? Kalau snack dari kategori ya? Ya, snack, kurasa sih bisa sekitar 15% sih snack ya. Kalau hemat. Iya. Jadi kalau nah ini solusi kedua nih, pertanyaan kedua sebenarnya buat Aldo nih. Kalau misalnya nih, ini barang udah dites bolak-balik nggak masuk nih sama standar efektivitas iklan lo, biasanya apa yang lo lakuin sih? Aku matiin dong. Nah, oke, dimatiin kan. Pasti teman-teman di sini juga banyak yang matiin ya, karena nggak masuk dan banyak produk tuh nggak masuk diiklanin karena memang harganya tuh nggak masuk ya. Kalau nggak diiklanin, gimana cara ngarepin itu kejual barangnya? Biasanya tuh aku bundling Om. Oh, di bundling. Nah, ini strategi yang bagus nih teman-teman ya. Paling strategi produk bundling. Di bundling sama apa Om? Sama produk yang rame kayak gitu. Karena kan macam-macam tuh. Biasanya aku tariknya pakai situ gitu. Jadi bikin SKU paket isinya ini kayak gitu. Oh, oke. Jadi misalnya keripikmu rame nih satu nih. Kamu bikin satu paket A isinya keripik A, terus barang busuk A1, barang busuk 2, barang busuk 3. Iya, betul. Tapi lebih murah, ya. Iya. Ya. Itu berarti paketnya produk baru ya? Bukannya pakai combo hemat? Enggak, produk baru aku biasanya. Produk baru ya? Tapi orang kalau udah di toko mah lihat-lihat aja gitu ya. Ini ada produk apa lagi ini ya? Iya. Dan kadang tuh biasanya itu tuh ini Om di campaign di flash sale. Oh, jadi aku flash sale Shopee atau flash sale toko? Flash sale toko. Oh, jadi orang masuk ke toko, lihat flash sale toko, habis itu tertarik beli karena lagi di flash sale sama tokonya ya. Menarik. Bagus guys ini. Ya, teman-teman yang masih muda follow ini yang entrepreneur, ilmunya daging guys. Ya. Kalau yang udah Om boleh follow cerita Om Botak ya. Ya. Yang berjiwa muda silakan follow ya, yang entrepreneur ya. Ya. Tapi kalau dari paket better yang mana Om? Kalau mungkin dari pengalaman Om, mending pakai yang paketnya fitur paket atau kayak tadi aku mainin? Kalau bisa sih
sih memang pakai fitur paket sih ya, cuman kan itu terbatas. Jadi ya harus keduanya sih kalau menurutku sih, harus keduanya. Cuman nanti pusing kalau bikin paketan gitu, kadang pusingnya dari stokan dipakai omnichannel om, karena kan kita bikin produk baru yang isinya produk A, B, C, D, E. Nah itu pusingnya secara ngatur stoknya di omnichannel sih. Karena kan nanti kalau ini habis, paketannya jadi habis kan, padahal paketannya ada 5 barang, salah satu habis gimana? Kan pusing kan kita kan? Iya. Kalau emang nggak pakai omnichannel pusing, makanya saya ngaturinnya juga gimana caranya bisa kompatibel sama Desti sih. Nah, jadi teman-teman ya, kalau belum ngerti Desti apa supaya kita nggak sering-sering cancel pesanan lah, cancel order. Ya, itu. Oke. Selain itu, ada lagi nggak Om yang bisa kita lakukan untuk narik barang yang nggak bisa diiklanin? Pakai combo hemat, flash sale tuh udah. Kalau dari aku sih itu sih om biasanya ya. Kalau nggak paketin terus dinaikin di flash sale sih. Live? Biasanya yang Shopee Live, Shopee Video. pakai cuma jarang banget aku. Pakai tapi jarang. Ya, apa? Gitu ya. Oke. Cuma kalau orang beli snack kayaknya sekalian ya. Gua kalau ke toko snack juga biasanya kayak beli satu kayaknya tanggung ya kan ongkirnya ya. Jadi kayaknya sekalian ya. Lihat apa menarik nih, apalagi yang menarik ya. Iya. Ya, oke. Last one. Topet nih. Yang ketiga Topet kan dirimu kan? Benar. Topet. Optimasi apa yang dilakukan kalau di Topet? Nah, Topet ini sebenarnya sih banyak PR-nya bro. Soalnya kalau dari iklan itu tuh aku paling gede Topet itu cuma 5-6. Jadi dia paling kecil. Ya, Topet yang iklannya paling mahal sih. Apalagi kalau snack barang murah, dengan Topet bidnya itu nggak bisa di 200 kayak di Shopee. Jadi benar. Secara iklan dia paling mahal. Topet itu kayak keripik-keripik mungkin bisa di 500 minimalnya baru bisa gerak. Bener om. Bener ya? Itu jadi kayaknya karena gue pernah handle toko snack jadi gue tahu sih. Iya. Susah. Jujur, Topet susah. Kalau Shopee bentuknya lebih gampang karena margin snack kan tipis, sedangkan ya gitulah. Benar. Ya. Kita main kelipatan gitu kan. Sedangkan kadang ketika kita harap kelipatan banyak, ternyata enggak gitu. Orang cuma belinya sedikit gitu. Jadi kayak itu PR-nya banyak sih gitu ya. Nah, jadi aku sering paket tuh di Topet biasanya. Nah, kayak dari itu. Kalau di Shopee, Topet sama Lazada 3 marketplace ini ya, yang basket size-nya paling gede mana? Lazada aku nomor 1. Masih Lazada, itu surprising loh. Harusnya Topet sih kalau menurutku. Topet itu aku di 30-an. Hampir mirip kayak Shopee. Kok bisa ya? Karena Topet kan minimal ongkirnya 50.000 untuk belanja. Kenapa bisa di 30.000 basket size-nya? Nah itu juga itu. Makanya aku banyak PR sebenarnya di Topet gitu. Iya. Harusnya ya, kalau menurutku harusnya Topetnya basket size-nya paling tinggi dibanding Lazada sama Shopee. Biasanya kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Aku nggak tahu, mesti lihat tokonya ya. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Ada yang harus di-tweak supaya basket size-mu nambah sih. Tapi harusnya Topet tuh bisa lebih tinggi dari Shopee atau Lazada. Atau kalau teman-teman yang nonton sih komennya gimana? Kan kadang Topet bisa 20.000, iya sih, bener sih. Tapi kan jarang-jarang. Masa dia jualan setiap hari cuma nungguin harapin yang ongkir 20.000 aja. Ya. Next. Optimasi apa lagi kalau gitu Topet? Topet tuh biasanya itu sih, jadi PR-nya emang karena iklannya gede ya. Terus kayak tadi benar marginnya nggak tipis, jadi karena juga tadi basket size kan nggak segede yang aku harapin gitu ya. Jadi sulit kalau cuman ikan produk doang, itu sulit banget. Makanya aku akhirnya ini sih sering kayak bikin pakai. Jadi kayak tempe tuh, nggak bisa cuma satu tempe, tapi ada SKU di mana tempe 3 gitu. Tapi rasanya beda tuh, rasanya macam-macam kayak gitu. Kayak Indomie juga tuh. Indomie tuh nggak bisa aku buat satu, kadang di paket ada yang 5, ada yang 10 gitu. Tapi isinya sama gitu. Jadi kayak hal itu yang akhirnya bisa kita
iklanin karena lebih oke kan dari segi marginnya. Tapi kalau per ini nggak bisa nyantol sih di Topet. Jadi Topet karena nggak ngiklan lebih banyak main organik aja udah. Tetap iklan sih. Tapi kalau aku Topet itu biasanya gini Om. Kalau aku tuh seringnya cara mainku ya pribadi. Aku tuh nggak pernah isi top ads itu pakai top up. Tapi aku selalu join campaign. Jadi aku tuh salah satu seller yang favorit ikut campaign-nya Topet. Loh, Jadi kenapa? Kenapa? Kamu mau? Oh bukan, aku pro apa expert ya? Power Merchant Pro, iya. VM Pro. Oh, tapi kamu beli top ads-nya karena lu ikut campaign terus dapat saldo top ads. Benar. Jadi pertanyaannya nih, yang ini menarik nih. Worth it gak sih ikut campaign? Nah, ini tuh kadang worth it, kadang enggak. Kayak kemarin tuh aku yang ikut yang puasaan kemarin tuh, aku pikir kan biasanya momen ya Om. Ternyata kurang juga gitu Topet. Ya, lebih efektif beli campaign apa top ads tuh? Nah, kalau di aku nih, ini mungkin juga ini ya, mungkin bisa dikoreksi. Jadi kayak kalau aku sih aku dulu awalnya top ads top up Om. Jadi top up kayak Shopee, kayak Lazada gitu, mainnya top up. Tapi tadi kan aku lihat dari segi iklannya itu mahal, ya kan. Terus juga iklan tuh sering kadang nggak selalu itu dia bisa ngasilin profit, gitu. Kadang tuh kalau dia itu karena kemahalan lebih sedikit aja udah kadang press atau ya rugi gitu. Jadi sulit banget main di situ. Akhirnya yang aku pikirin adalah gimana caranya naikin traffic, tapi aku juga bisa dapat keuntungan nih untuk bisa iklan dengan gampang. Gitu. Oke. Biasanya paket yang lo ambil yang berapa juta? Kalau mau WIB kan biasanya. Standar kan beda-beda ya Om. Kalau sih yang 3-4 gitu. Kalau kemarin agak tinggi ya, ada yang 6 pas Ramadan gitu. Kadang kalau dia handling agak. Kalau yang 3 atau 4 juta dapat saldo top ads-nya berapa? Ini nggak tentu Om. Cuman rata-rata biasanya itu kalau aku hitung sekitar 60-70% lah dari harga yang kita bayar. Oke, jadi anggapannya lu beli saldo top ads tapi agak mahal gitu aja ya. Tapi dengan benefit exposure lebih. Exposure-nya aku beli. Dan ini sih Om kayak ini aku rasain ya kalau di Topet karena kita sering itu ya, mungkin karena aku sering favorit tuh ikut di situ, aku kan jadi cukup deket ya sama RM-nya gitu kan ya. Oh, nah biasanya itu iya. Yang sering top up jadi dekat. Bener. Ya kan. Jadi ketika ada apa kan biasanya aku tawarin duluan gitu kan. Nah jadi ada momen di mana karena aku nggak selalu ikut campaign kan, karena kan gede gitu ya. Jadi aku selalu ambil tuh momen tertentu. Kayak misalnya ya kemarin Lebaran, aku ambil. Terus juga nanti pasti di bulan Agustus itu aku ambil. Terus juga kadang di akhir bulan tuh 10, 12 tuh aku ambil lalu. Itu soalnya rata-rata sih kalau ada pengalamanku selama ini tuh worth it kalau di bulan itu ambil campaign. Topet itu kalau ngambil campaign, yang lu rasain kenaikan trafficnya itu tanggal berapa? Kan WIB tuh. Tanggalnya ini. Iya kan, kalau Topet kan biasa WIB kan 25 gitu ya. Nah, kalau ngambil paketan dari Topet, kenaikannya itu di tanggal berapa? Apakah rata 1 bulan? Apa di tanggal tertentu atau gimana kenaikannya? Paling ngaruh sih itu pasti di WIB-nya sih. Om, kalau dari aku ya. Berarti satu hari itu yang paling ngaruh trafficnya naik? 1 minggu biasanya Om. Di 1 minggu? Iya. 1 mingguan ya. Itu biasanya naik lumayan. Sama ini kalau ada ini kan dia sering ini ya zona promo tuh. Karena zona promo kan di tengah-tengah itu yang diambil kadang. Itu tuh aku lihat sih peaknya naik lagi di momennya itu, momen zona promonya dia itu. Apa karena kalau lu ngambil campaign di bawah produknya ada tulisan zona promo gitu ya misalnya WIB di produknya tuh ada tulisannya ya, itu yang pengaruh jadi bikin trafficnya naik gak sih, konversinya naik gitu? Ini aku belum cek sih Om ketika zona promo apakah ada tulisannya. Aku belum tahu. Tapi kalau WIB itu dapat ini Om, dapat halaman setahu aku lihat tuh pasti dapat halaman khusus di depan, jadi itu yang bikin naik sih.
Kalau zona promo itu aku belum cek sih. Apa ada Oke. Tapi menarik dan lu gue jujur lu bukan orang pertama yang bilang kayak gini. Ada beberapa seller juga yang bilang aku selalu ikut campaign ya, feeling mereka sih naik. Cuman cara ngitungnya gimana? Misalnya gini nih, yang aku selalu bilang sih sama seller biasanya oke, mau campaign dimanapun ya, di Shopee misalnya, teman-teman harus ngitung. Atau susah ngitungnya sebenarnya. Kalau misalnya nggak ngambil campaign, nggak beli paket, traffic tuh pasti naik nggak waktu WIB? Ada nggak kenaikan kira-kira waktu WIB? Ada, cuman nggak Nah, gede. Oke, nggak gede kan? Tapi kan kita nggak tahu karena kita nggak bisa A/B test juga kan? Iya. Jadi misalnya nih, tes A saya tidak beli paket, traffic saya naik sekian, ya kan? Tes B saya beli paket, traffic saya naik sekian. Nah, selisihnya apakah masuk dengan harga modal kita beli paket? Tadi beli paket kan 70%-nya buat ads, berarti 30%. Kalau kamu beli paket yang 5 juta, anggaplah ya biar gampang, berarti kenaikannya harus 1,5 juta. Kita beli kenaikan itu dengan 1,5 juta. Tapi 1,5 juta itu kan bukan sales, tapi kan cost, ya kan? Iya. Berarti omsetmu, profitnya harus nutupin 1,5 juta itu hanya untuk break even. Iya. Kalau mau cuan, harus di atas itu omsetnya. Nah, Benar. pertanyaannya, dan ini juga susah itu pakai feeling biasanya kan. Apakah harga paketku nutup kenaikan omset pada hari itu? Aku itu nggak per hari sih Om. Kan aku pasti kan dari ini ya. Kayak ini tadi yang nyambung tadi ya. Karena tadi sering join beli campaign kan dari dekat tuh sama RM. Jadi ada fase di mana kan nggak tiap bulan tuh beli. Ya kan aku selalu ambil momen tertentu emang yang beli. Nah di luar momen itu ini sedikit cerita di balik layar gitu ya. Jadi aku lebih nggak seru nih. Orang dalam nih, seru. Dengerin nih dia sih. Banyak orang dalam nih dia kayaknya nih. nggak. Dia belum ngomong mana. Aku jadi lebih gampang bantuan lah Om. Jadi istilahnya meskipun aku di luar market ya istilahnya udah selesai gitu, tapi kadang aku masih dibantuin untuk bawa produk yang ini bisa nih rame gitu ya, untuk di akhir bulan nih kayak kemarin rame, coba ya aku bantuin up gitu kan. Itu bisa dibantuin dong untuk itu. Jadi menurutku sih tadi ya kalau ngomongin worthy nggak worth atau enggak, ada yang tadi bilang gitu ya, ada fase di mana kadang nggak balik gitu untuk itunya. Tapi fase bayarnya itu nggak cuman kita lihat dari situ aja gitu. Kalau aku lihat dari fase ini di sini nggak balik nih, berarti nggak worth gitu ya. Aku nggak mikirnya di sana, tapi aku kerjanya yang di fase lainnya itu tadi. Dimana kayak kemarin tuh kan cuman bulan 4 tuh aku beli ya. Kan bulan 5, terus saya bulan 6, sampai nanti bulan 8 ada fase 4 bulan ini. Kan aku cost out sebenarnya, tapi itu aku lebih lebih disupport gitu loh dari segi itu. Dan disitulah istilahnya titik baliknya di situ gitu. Jadi kayak istilahnya ya ada bahan bakarnya dulu di awal untuk aku bisa dapetin itu di nanti beberapa bulannya. Mungkin buat teman-teman penasaran ya kan, lebih disupportnya tuh apa sih Om jelasnya gitu? Maksudnya dikasih slot-slot untuk campaign promo yang free gitu ya, atau dikasih subsidi barangnya misalnya ya, atau tokonya dikasih boost top ad 100 juta ya misalnya gitu kan. Tapi kalau tempat ini nggak di ini dong. Apa? Itu di sini nanti. Jadi ya kunci suksesnya buat jualan teman-teman, kalau udah denger kita 1 jam ya, sebenarnya gampang ya, the power of orang dalam teman-teman ya. Jadi nggak usah capek-capek mikirin algoritma, mikirin ads ya, itu cuma hiasan semata sih teman-teman kalau mau tahu ya. Tapi benar ya, ya kita kan jualan kan ya ada relasi ya, hubungan relasi itu kan yang berharga juga dalam bisnis ya. Ketika kita sering ambil paket ya kan customer VIP kan, dan
RM kan juga pasti kan demen yang sama yang sering beli paket kan, mereka jualannya paket kan. Benar. Yang sering ngambil VIP dong, VIP. Ya. Lagi kontak-kontak ordalnya Bang, siap ya. Tapi DM dia ya. Gue nggak tahu, gue nggak ada ordal. Ya, ya DM Aldo tuh ya. Oke ya. Jadi ya teman-teman akan dapat privilege lebih karena ya udah invest ya. Menurutku sih make sense sih. Maksudnya ya ini nggak cheat atau gimana ya teman-teman ya. Karena ya menurut saya itu udah investasi. Nah, Merik setuju ya the power of ordal ya. Bener ya. Setuju kan? Setuju lah. Kalau udah ada yang kenalannya ya lebih gampang lah, bisa dibantu. Tapi kan itu invest dulu teman-teman. Nggak tahu dia mau berapa kali itu udah awal-awal. Ya nggak langsung gitu aja. Ya, thank you banget Om udah sharing di hari ini, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol seru banget ya. Next time kalau gua ke Malang atau lo ke Tangerang, Jakarta, let me know ya, kita meet up. Atau next September Oktober gue bakal adain kelas di Surabaya, join ya nanti, join maksudnya sebagai tamu aja join. Ya, mungkin kalau boleh belum? Kita bergambar Om, aku pasti ikut sih. Ya kalau lagi di Jawa Timur nanti ada event join aja ya supaya bisa kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Thank you banget teman-teman yang udah join ya. Kalau belum follow yang entrepreneur sama Aldo ya, banyak dagingnya guys ya, dan banyak kontak orang dalamnya. Jadi teman-teman kalau mau tahu orang dalam tanya ya. Tinggal tanya dalam apa ya. ya. Thank you banget Om. Thank you juga buat teman-teman yang udah join ya. Sampai jumpa di kesempatan live kita berikutnya. Salam sehat semuanya. Semoga jualannya makin sukses, dan saya akan nutup dengan satu kalimat ini teman-teman ya. Teman-teman tahu gimana caranya supaya rahasia supaya top ads-nya nggak boncos tuh. Tadi kan dia bilang dia boncos, ya kan? Dengan tidak memasang top ads, pasti nggak boncos. Jadi teman-teman kalau nggak mau boncos jangan pasang. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di kesempatan kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Om. Thank you.